Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat channel Gufron Jayadi di mana saja berada, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa subscriber saya ya tentang Al-Quran. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Mungkin kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan saja gitu ya. Dari beberapa pertanyaan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab pada video kali ini karena durasinya terlalu lama ya. Kalau dijawab semua insya Allah gak selesai-selesai gitu ya. Ada yang nanya pada saya tentang Al-Quran gitu ya. Mohon Ustadz penjelasannya tentang definisi tajwid itu. Apa itu tajwid Ustadz gitu ya. Ada yang nanya seperti itu. Tajwid itu apa? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, haruskah kita membaca Al-Quran dengan tajwid? Itu mungkin pertanyaan yang akan saya jawab pada konten kali ini. Oke, langsung saya akan jawab. Apa itu ilmu tajwid? Itu ya. Ilmu tajwid kalau di dalam kitab Jazariyah ya, Matnul Jazariyah itu diterangkan at-tajwid huwa i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Itu tajwid. Jadi memberikan hak-haknya huruf ya. Jadi memberikan huruf akan haknya. Jadi apa hak-haknya huruf itu? Ya seperti sifat, seperti makhraj di situ. Jadi itu termasuk hak-haknya huruf, gitu ya. Berarti kalau tidak terpenuhi keduanya itu, ya berarti tidak bertajwid kan gitu. Yang kedua, wa mustahaqqaha, i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Perubahan-perubahan huruf. Apa perubahan-perubahan huruf? Ya contoh ketika mim mati bertemu dengan ba, atau ketika ta dipertemukan dengan to ya. Contoh seperti waqalat taifah menjadi waqalat taifah. Ini kan sudah perubahan dari ta kepada to ya. Contoh dari wayalhath dzalik, tulisannya asalnya wayalhath dzalik menjadi wayalhal dzalik. Ini salah satu contohnya juga. Dan juga contoh yang lain seperti irkab ma'ana menjadi irkam ma'ana ya. Jadi yang dimaksud dengan wa mustahaqqaha adalah perubahan-perubahan huruf, perubahan bacaan tentunya itu ya. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Memberikan huruf itu akan haknya dan perubahan-perubahannya. Artinya perubahan huruf ketika dua huruf itu dipertemukan, maka tentu secara tajwid ada perubahan-perubahan bacaan yang perlu kita baca itu ya. Perlu kita dirubah bacaan karena sesuai dengan kaidah tajwid. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah haruskah kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid? Ini juga perlu kita perhatikan. Di dalam Jazariyah juga diterangkan di situ, wal akhdhu bit tajwidi hatsmul lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Adapun berpegang kepada ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Bahkan barang siapa yang tidak bertajwid, tidak mentajwidkan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran tidak bertajwid,
malam yujawidil Quran athimun, maka orang itu berdosa. Artinya kita wajib bertajwid kan gitu. Jadi itu menjadi alasan kenapa membaca Al-Quran itu wajib. Ya. Juga ada yang nanya kepada saya, emangnya di zaman para sahabat itu sudah menjadi kewajiban apakah membaca Al-Quran itu? Apa dasarnya di Al-Quran? Ya sebenarnya di Al-Quran itu kan tajwid ini kan bermula dari ayat warattilil Qur'ana tartila gitu ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah oleh Muhammad Al-Qur'an kepada Al-Qur'an tartilan, setartil-tartil mungkin gitu ya. Artinya ketika ayat itu diturunkan dengan Allah maka Sayyidina Ali itu menyampaikan kepada sahabat ayat itu, lalu sahabat nanya lagi, ma huwa tartil ya Ali gitu ya. Ma huwa tartil ya Ali. Lalu Ali menjawab, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil hukuf. Yang dimaksud dengan tartil adalah memperbagus huruf dan mengetahui tempat-tempat wakaf gitu ya. Yang dimaksud dengan tajwidul huruf yaitu memperbagus huruf. Ini secara umum ya. Jadi banyak dengan tajwidul huruf ini sudah mencakup tentang ya makhraj, tentang sifat dan hukum-hukum yang lain gitu. Maka dari situlah ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwasanya belajar tajwid itu, membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Gitu ya. Jadi itu pada asalnya. Jadi wal akhdhu bit tajwid hatsmul lazimun man lam yujawidil Qur'ana azimun. Bahkan di dalam hukum Al-Qur'an itu ya, belajar ilmu tajwid ya itu hukumnya fardu kifayah. Gitu kan. Kalau fardu kifayah kita tahu ya hukumnya seperti apa. Bahkan kalau dalam satu desa semuanya tidak ada yang belajar ilmu tajwid maka berdosa semuanya kan gitu. Sama dengan kifayah itu ya. Tapi kalau ada yang mewakilkan maka gugurlah dosa yang lainnya itu. Terus bagaimana dengan mempraktekkan tajwid? Ya mempraktekkan tajwid hukumnya wajib, fardu ain. Nah, disitulah muncullah nadham yaitu wal akhdhu bit tajwid atsmul lazimun malam yujawidil Qur'an azim. Ya. Mungkin itu sementara yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat tentang tajwid, apa itu tajwid, apa itu ilmu tajwid, dan haruskah kita belajar ilmu dan haruskah kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Ya. Mungkin itu saja dulu, kita sambung video pertanyaan berikutnya, video selanjutnya. Kalau suka di subscribe, like, and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.